Belum nampaknya ya. Oke, G-nya sudah. Langsung kita invite aja nih. Halo. Halo, halo. Halo, halo. Kedengeran, kedengeran? Kedengeran. Gimana suaraku kedengeran nggak? Aman, aman, Kak, aman. Oke. Ini Kikunya apakah live bareng atau di IG-nya dia sendiri? Di IG-nya Kiko. Kiko di IG-nya Kiko. Oke. Oh, ini dia udah. Hai. Hai. Halo, salam Gimana kenal, kabarnya? Kiko. Salam Halo. kenal. Aku Salam kenal, Kiki. Kak. Eh, halo Kak Kiki. Halo. Suaraku jelas ya di kalian? Jelas, jelas. Jelas. Boleh. Oke. Nah, sebelum kita mulai obrolan sore hari ini, monggo disapa-sapa dulu nih sahabat Vimelanya. Halo sahabat Vimela. Halo. Halo, sahabat Gea. Vimela, halo. Nah, ini dia nih sahabat Vimela. Eh, bintang tamu yang sudah kita tunggu-tunggu dari tadi. Ada Ge Pamungkas dan Kiku. Kalian lagi berada di tempat yang sama atau berbeda nih? Tempat yang sama, cuma G di ruang main, Kiku di kamar. Oke. Biar lebih leluasa ya live-nya ya. Mm-mm. Biar bisa Tapi pakai filter. gimana kabar kalian nih? Baik-baik aja kan? Aman, Alhamdulillah aman. baik-baik aja, Alhamdulillah, aman. baik-baik aja. Senang sih sebenarnya gara-gara film kami baru aja tayang kan kemarin. Dan respon Yeay. sejauh ini respon para penontonnya itu bagus. Iya, aku tadi juga sudah nonton tapi tersisa 10 menit belum selesai. Mari kita live dulu ya. Kita ngobrol-ngobrol di Fram Talk sore hari ini. Membicarakan tentang film terbarunya G dan Kiko yang berjudulnya Marriage. Kalian nih selama pandemi sibuk apa aja sih? eh Kiku masih ada series, terus juga promo film ini ya. Kemarin juga sebenarnya film ini syutingnya pas pandemi juga kan, Kak? Iya. Oh gitu. Hmm. Mm. Jadi Sedangkan sebenarnya kalau pandemi kita, misalkan kenapa sorry? ya kalau sebenarnya pandemi kita juga masih kegiatan ya, sayang ya. Masih tetap produktif ya? Masih, 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 tapi masih. juga hati-hati juga gitu. Kiku ada beberapa produksi yang jalannya itu ketat kok, protokol kesehatan itu ketat. Dan marriage itu termasuk kok. Mm. Termasuk yang protokolnya juga ketat ya? Iya, Mm-mm. iya. Oke. Jadi Pasti emang banyak emang yang salah bedanya fokus sama nih sama filternya G nih. kenapa kenapa? Banyak yang salah fokus sama filternya G tadi. Jadi emang semua pakai masker sih ketika Oke. syuting. Tapi kalau selain syuting nih dan kegiatan bekerja lainnya, kalau di rumah tuh selama pandemi ini ngapain aja sih? Secara udah hampir 2 tahun ya, 1,5 tahun lebih gitu. Kami suka banget nonton, tapi itu sebelum pandemi juga sih, Kak. Jadi emang kalau kita di rumah quality time-nya tuh selalu nonton. Nonton, makan, nonton lagi gitu. Pokoknya seputar-putar situ aja ya, biar nggak jenuh ya. Mm-mm. Tapi Iya. gara-gara pandemi aku jadi suka ini apa kayak ngedekor-dekor apartemen gitu. Oh, jadi menemukan hobi baru juga. Iya, sama akhirnya punya tumbuhan di BP. Oke, berarti pecinta tanaman juga ya sekarang. Oh, pencitraan. Lumayan. Oke, nah seperti yang G dan Kiku bilang tadi, kalau kemarin baru saja rilis film terbarunya yang judulnya Marriage. By the way, congrats ya untuk film terbaru kalian nih. Terima kasih, terima kasih. Nah, kalian main berdua nih sebagai pasangan suami istri. Dan di filmnya pun juga. Boleh diceritain nggak sih tuh film Marriage itu sebenarnya tentang apa sih? Film Marriage itu tentang apa, Ge? Film marriage itu adalah cerita tentang sepasang pasutri yang di tengah 5 tahun pernikahannya mereka memutuskan untuk cerai. Jadi kan dalam setiap pernikahan tuh selalu ada ujian kan setiap berapa tahun sekali kayak gitu kan. Mereka nggak kuat memutuskan untuk cerai dan di film ini diceritakan
bagaimana kisah Mirza sang suami dan Vika sang istri itu melalui proses perceraian yang sebenarnya tuh mereka juga dibilang mau cerai atau enggak tuh bilang mau karena gengsi tapi sebenarnya nggak mau kayak gitu. Dan apa saja mereka lalui ketika mereka itu menjalani proses ini gitu sebenarnya. Lebih ke dalam apa ya, ke uh, orang kan ngelihat pernikahan tuh wah itu adalah tujuan hidup semua orang kan. Tapi ada juga sisi gelapnya dalam pernikahan gitu dan sisi amit-amitnya begitu. Oke, semuanya diceritakan tuh ya dalam film Marriage ini ya. Mm-mm. Mungkin sesuai Jadi judul Fem Talk sore hari ini kali ya, Marriage, dinamika pernikahan yang tak kunjung berakhir. Bener nggak tuh kalau misalnya kayak gitu? Iya sebenarnya ya. bukan dinamikanya bahkan ya, tapi emang udah di akhir ya, udah di akhirnya gitu, ujung akhirnya. Apakah endingnya bagus atau tidak? Nah itu nanti ditonton. Tapi Oke. iya sih. Sebenarnya kuncinya tuh cuman gara-gara ini dua pasangan ini nih uh, gagal komunikasi gitu aja sebenarnya sih. Oke, berarti di sini G berperan sebagai Mirza dan Kiko sebagai Vika ya. Iya, Hmm. bener Kak. Nah, kedua karakter itu apakah apa ya, samakah dengan kalian di real life-nya atau gimana? Mirza samakah dengan G atau dan Vika samakah dengan Kiku? Beda jauh kalau Vika sama Kiku. Jadi kalau Vika tuh lebih meledak-ledak kan. Itu kenapa di awal G ngira istrinya bipolar gitu. Nah, sedangkan kalau Kiku lebih nggak meledak-ledak aja sih Kak, lebih anteng. Kiku tuh Sama kenapa jarang kan? teriak. Kiku tuh jarang teriak. Kalau Vika tuh bener-bener eksplosif banget kan. Gitu. Oke. Kalau Kalau G dan misalkan Mirza Mirza sendiri tuh, gimana? Mirza sama G itu mungkin uh, ada bedanya sih. Ada kesamaannya juga dalam hal introvert, tapi perbedaannya jadi Mirza itu kan dia psikolog kan. Dan dia cenderung berpikir bahwa dirinya itu dia tuh bisa mengetahui semua orang tuh, dia bisa tahulah gitu orang itu bagaimana Oke. gitu. Jadi, dan itu membuat dia sedikit childish juga kayak gitu. Bedanya sih itu sih sebenarnya kalau Mirza. Bedanya Mirza dan G ya. Tapi kenapa sih bisa G dan Kiku ini berada dalam film Marriage ini? Castingnya bareng juga kah? Apa Eh, camping? casting. Casting. Oh, casting. Enggak ya, kita tiba-tiba ditawarin aja sama Mas Nova dari Falcon kayak, ini kayak film bisa nih kalian nih gitu. Terus pas aku baca juga ceritanya memang agak berat, tapi karena ada komedinya jadi kayak, wah menarik juga ya gitu. Terus aku nanya ke G, gimana G? Kita ambil nggak nih? Gitu. Iya. Jadi emang Mas Daniel Rifkinya itu tuh sebagai dia sutradara di film ini kan. Dia tuh emang pengen bikin film tentang pernikahan tapi yang emang pasangannya tuh benar-benar menikah supaya chemistry-nya dapat gitu. Dan itu Tapi itu juga sebenarnya menyulitkan kalian nggak? kenapa? Menyulitkan kalian nggak? Di perjalanan akhirnya enggak, tapi awal itu ada ketakutan sendiri sih Kak. Ketakutan kalau misalkan kan kami kan sudah menikah, jadi kalau soal chemistry itu udah nggak perlu dipertanyakan lagi kan, udah kental. Yeah. Takutnya pas di lokasi syuting tuh aku tuh gagal ngelihat Kiku sebagai Vika gitu, takutnya karena terlalu kentalnya gitu. Jadi kalau misalkan Kiku lagi ngomong kayak gini, terus nanti di pikiranku tuh kayak aduh ini Vika bukan Kiku, ini Vika bukan Kiku kayak gitu takutnya. Tapi ternyata enggak sih. Oke. Ternyata enggak ya. Dan gimana tuh kalian mengatasinya? Kiku gimana ya, Ge? Kiku sih waktu itu belajar banget supaya nggak lepas belajar dari karakter Vika. Jadi Kiku fokus ke karakter Vika. Karena kan Vika bener-bener harus teriak kan, Kak. Sedangkan Kiku tuh nggak pernah teriak kan di dunia aslinya. Itu sih Kiku jadi udah fokus ke situ sehingga untuk ngelihat G sebagai Mirza juga udah nggak ngeliat lagi. Jadi kayak pas Kiku di lokasi, Kiku udah ngeliatnya dia sebagai Mirza. Dan G sama Mirza kan dari pembawaannya, dari cara pakaiannya aja, dari cara rambutnya aja tuh udah beda gitu. Jadi nggak terlalu menyulitkan ya? Enggak terlalu menyulitkan. Sama kalau Kiku pribadi, kesulitannya tuh
chemistry mungkin kalau chemistry kan kita pasti ada ya karena udah menikah. Mm-mm. Tapi pas berantemnya itu malahan yang Kiku deg-degan banget karena kita nggak pernah berantem seintens Vika sama Mirza. Iya, itu Oke. berantem itu di scene ada di trailer juga kok, itu lumayan apa ya, kenceng banget sih, itu kenceng banget sih. Tapi emang Dan- wajar sih kok, iya nggak sih Bu? Kalau misalkan ada laki-laki di posisi seperti itu kayaknya bakal teriak juga sih, nggak ngomong baik-baik. Gitu. Dan itu seperti yang Kiku bilang, itu bukan Kiku banget ya saat Vika teriak seperti itu ya. Bukan. Bukan. Kiku tuh Kuki- jarang. Kiku kayaknya milih nangis deh. Oke. Nah, menarik nih. Kalau Kiku bukan tipe yang suka teriak saat adu pendapat atau lagi bertengkar lah ya gitu. Itu referensinya apa tuh ketika memerankan karakter Vika dan memainkan adegan tersebut? Referensinya, kalau Kiku waktu itu nanya Kak Daniel sama G, ini mau dikemanain? Mm-mm. Terus kalau mau seperti ini, dicari tahu dulu latar belakangnya kenapa Vika bisa kayak gitu. Terus Kiku kayak seandainya Kiku kayak menggabungkan sedikit Kiku dan Vika. Jadi kayak Oke. pas bagian ngomong biasanya mungkin ada Kiku-Kikunya dikit. Karena supaya lebih kelihatan natural gitu loh, Kak. Cuma pas Oke. berantem baru divikain. Sama itu pas reading bener-bener latihan gak baca skrip, cuma buat latihan teriak doang. Iya. Oh. Jadi Buat teriak itu aja ya. Jadi kesulitannya gini, kalau setiap syuting ini kan gini Kak. Kalau ada scene drama itu jarang dilatih. Harus jarang Oke. dilatih kalau ada scene drama, scene sedih, supaya nanti ketika pas syuting itu emosi sedihnya itu nangkep, dapat. Kan biasanya kan kalau hal sedih kita baca berulang-ulang jadi nggak sedih lagi kan. Sama kalau misalkan tapi bedanya kalau sama scene marah itu harus sering dilatih supaya ketika biar lagi emosinya itu, dapat gitu ya. bukan artikulasi dapat. Oh, Soalnya kadang-kadang oke, tuh kalau oke. misalkan lagi marah, kalau emosi naik itu belibet gitu. Nah, Kiku udah jarang teriak, jarang marah juga. Jadi yang dilatihnya masih ingat deh, itu ada beberapa kali take itu kalau misalkan Kiku lagi salah itu gara-gara dia setiap teriak itu dia ngambil nafas panjang banget gitu. Kayak jadi Iya. dia tahu setiap aku mau marah, setiap aku mau teriak pasti kayak gitu baru teriak. Tapi itu jadi Itu kenapa itu caranya Kiku kah biar teriak kayak gitu atau gimana? Karena nggak biasa teriak aja Kak. Jadi butuh ancang-ancang buat ngomong kenceng gitu. Tapi untungnya mengeluarkan suara gitu. Yang dipakai itu take yang pertama ya, Bu, kayaknya ya. Iya, malahan. Oh, jadi take yang pertama malah yang dipakai tuh ya? Iya. Oke, keren banget. Nah, film Marriage ini kan menceritakan tentang lika-liku kehidupan rumah tangga lah ya, dan pernikahan gitu. Dan mungkin di film-film yang lain gitu sudah pernah diangkat juga kisahnya. Tapi menurut G dan Kiku sendiri, menarik dari film Marriage ini tuh apa sih? Karena film Marriage menurut Kiku lebih realistis. Dari dialognya, terus dari cara menyelesaikan masalahnya. Itu tuh kita bisa nemuin di sehari-hari, Kak. Walaupun ini fiksi, tapi sering banget nih kelihatan gitu. Maksudnya kayak cara ngambeknya cewek tuh di sini tuh deket banget sama dunia nyata gitu. Itu sih kayaknya yang bikin spesial, dan endingnya juga tidak yang mengada-ngada kayak terlalu drama juga nggak. Endingnya juga ya ada nih di sehari-hari ini ada relate gitu ya. Pas itu kan yang aku ceritain, Bu, yang pas ketika film ini baru tayang, satu hari setelah itu tuh ada yang DM ke aku, Bu. Ada yang DM ke aku, Kak. DM-nya itu, Bang Ge, pas nonton ini gue merinding gara-gara ini yang gue alami pada saat 2016-2017 kayak gitu. Bahkan sempat gue share di Instastory juga kok. Dia malah ngedoain semoga apa yang di film ini tidak terjadi di Bang Ge ya gitu. Oke, berarti gitu juga. ada yang merasakan ya cerita seperti di film Marriage itu ya? Ada. Karena mungkin seperti yang Kiku bilang tadi, karena relate dan ceritanya juga realistis lah ya. Karena sebenarnya kehidupan pernikahan tuh memang adaptasinya nggak bohong, siapapun orangnya memang sesulit itu, tapi kayak tergantung kitanya gimana cara ngatasinnya gitu loh, Kak. Ada mungkin yang seperti Kiku sama G, ada juga yang seperti Vika sama Mirza gitu.
Oke. Nah, menarik nih. Kalau dalam film ini kan Vika dan Mirza mengatasi masalahnya mungkin kalau berantem marah-marah gitu ya, adu pendapatnya tuh luar biasa. Boleh Ya. diceritain nggak sih kalau G dan Kiku nih kalau mengatasi masalah kalau lagi ada problema kecil tuh gimana tuh? Mungkin bisa share ke sahabat Vimela yang belum menikah seperti aku. Kalau Gimana tuh? Kiku nggak pernah apa ya namanya, ngingetin atau misalkan ini G itu depan umum, nggak pernah. Jadi sebete-bete Kiku pasti bakal udah sepi, kita cuma berdua, terus Kiku kayak bakal bilang kayak, G, aku tuh nggak suka deh kamu kayak gitu gitu. Tapi biasanya udah pakai air mata tuh, udah pakai nangis-nangis tuh. Kalau G Lebih gimana kayak G? gitu ya. Kalau G gimana nih? Sama sih. Itu peraturan utama kami. Karena kalau aku sama Kiko kan kami berpendapat kalau suami dan istri itu, suami itu bagikan baju buat istri, begitu pula sebaliknya. Artinya apa? Semua aib-aib istri, kejelekan istri itu harus ditutupi oleh suami, dan juga istri juga kayak gitu. Jadi masalah dapur itu kita nggak boleh cerita ke orang manapun. Misalkan kami tuh nggak suka modelan curhat ke orang lain gitu, karena kalau ada masalah antar suami istri ya selesaikan dengan suami dan istri, bukan dengan teman-teman kayak gitu. Jadi modelan misalkan ada hal yang aku nggak suka gitu sama Kiku, tapi kalau itu di depan umum aku diem aja gitu. Oke. Awal-awal nikah sih, tahun pertama sih ada bolong-bolongnya kayak gitu, tapi kalau sekarang sih udah tahu, udah kayak bisa nahan apa gini kayak gitu sih. Jadi kami kalau misalkan mau ada argumen pun juga volumenya nggak tinggi, karena nah Oke. bedanya aku sama Kiku tuh gini, aku itu lahir di keluarga yang dididik dengan debat, kalau Kiku tuh enggak. Jadi kalau dididik dengan debat tuh volumenya tuh tinggi kayak gitu. Sedangkan kalau Kiku itu lebih ke halus gitu. Jadi aku yang ngikutin Kiku jadinya gitu. Oke, Jadi yang penting memang tetap nggak ada teriak-teriak berkomunikasi ya, sih. jalin komunikasinya ya. Iya, jadi mau masalahnya itu sebesar apapun itu, yang penting diselesaikannya itu satu volume gitu. Jangan ada yang naik sendiri gitu. Oke, nah menarik banget tuh sahabat Vimela masukannya dari G dan Kiku. Nah, memerankan karakter Mirza dan Vika nih, sempat merasa canggung nggak? Kalau chemistry udah pasti dapat lah ya, sekalian juga sebagai pasangan suami istri juga di film gitu. Kalau canggung, ada nggak rasa canggungnya? Awal-awal sih Canggung. Ini pertama kalinya kalian main bareng kan? Enggak, ini project kedua tapi project bareng Oke, Dana. ya. Dan oke, tapi di sini porsi kami berdua jauh lebih banyak. oke. Canggung nggak ya? Canggung nggak? Awalnya canggung gue. Banget banget. Aku mau day one syuting aku nggak bisa tidur Oh gitu. karena takut Kenapa tuh? takut banget kayak takut di sananya kita kan takut baper gitu. Maksudnya kayak gitu. Takut pas lagi berantemnya baper lah, terus takut jadi bete-betean gara-gara baper gitu, atau ya takut baik takutnya takut. Oh, kalau aku pribadi aku kan aku takut aku bikin gayanya jelek ketika main gitu. Oh, ada Aku tahu perasaan kepikiran kayak gitu ya? ada aku kayak mikirnya kayak kan G udah sering banget acting, sedangkan aku juga masih Oke. baru di dunia ini kan. Aku takut acting aku merusak acting G yang udah bagus. Itu ketakutan aku banget sebenarnya. Tapi ya alhamdulillah sih ya. Enggak ya. Kalau di kami juga pertimbangannya ini Kak, karakter. Jadi Oke, si kenapa tuh? Mas Daniel itu tuh, mereka kan hire aku sama Kiku memainkan Mirza dan Vika itu kan gara-gara emang kami itu pasangan yang sudah menikah. Nah, Ya. ya dari kami adalah bagaimana kami menciptakan karakter di mana kalau misalkan skripnya juga memungkinkan, jadi yang diambil jalan tengahnya adalah apapun yang G tidak akan lakukan ke Kiku, nah itu jadilah Mirza gitu. Begitupun sebaliknya, apapun yang Kiku nggak bakal lakuin ke G, nah itulah Vika gitu. Oke, berarti. Nah, tapi gimana nih setelah orang-orang terdekat kalian nonton,
apa tuh reaksinya? Apakah mereka menganggap kalau oh ini sih G dan Kiku nih gitu? Ada Respon ada mereka apa? ada beberapa celetukan Kiku yang Kiku Heeh. banget, katanya kayak iya lagi perang dingin. Itu tuh kayak kalau Kiku lagi bete tapi males cerita Heeh. tuh kayak gitu. Aku nggak ya. Iya, kamu enggak. Aku Oke. aku lumayan kayak temen aku kayak kalau nelpon, ku itu kayak lo kalau lagi males cerita deh kadang-kadang gitu. Oh, berarti ada tuh ya Kiku-Kikunya ya di dalam Ada cerita ternyata Kiku ya. bocor-bocor dikit ada. Oke. Nah, tapi nih Kiku, ini film layar lebar pertama kamu ya? Iya, yang tayang iya. Nah, yang tayang ya. Sebelumnya adalah web series. Gimana sih perasaannya atau apa sih bedanya menurut Kiku nih dari film ini nih? Hmm, bedanya film sama series ya, Kak? Iya, maksudnya dari yang Kiku perankan nih di ketika di web series atau dan sekarang main di film layar lebar ini. Hmm, bedanya kalau di biasanya kan banyak kan Kiku thriller kan. Nah, di sini tuh Oke. Kiku harus drama romantis komedi gitu. Itu aja udah beda. Lalu yang kedua, biasanya kalau series eh, seandainya agak bocor Kikunya di episode 1, Kiku masih bisa nembus Heeh. di 12 episode lainnya atau di 8 episode lainnya. Kalau ini tuh bener-bener harus full sehingga harus sefokus itu sehingga ya ini 1 jam sampai 2 jam ini kita harus ngasih yang terbaik dari kita gitu. Itu sih udah beda, Kak. Oke. Bedanya itu ya. Hmm. Nah, apakah G di sini menjadi acting coach kamu? Semua jadi acting coach Kiku. tapi G tapi G dari awal Kiku series, Heeh. G tuh juga acting coach. Jadi Kiku selalu readingnya tuh sama G sebenarnya di rumah. Mm-mm. Biasanya gimana tuh G apa nge-treatment kamunya atau ngasih sarannya atau ngasih komentarnya tuh seperti apa sih? Kita biasa baca bareng-bareng. Terus kalau Oke. ada yang kayak gesture yang menurut G acting banget gitu. G tuh suka banget kayak merhatiin small detail gitu loh, Kak. Jangan Hmm. sampai ini acting banget kelihatannya. Nah, G tuh selalu bilang kayak, itu masih acting deh. Soalnya kalau di dunia nyata, kamu nggak akan ngelakuin gesture itu. Kamu Ya. gesturnya akan begini, gitu. Atau Oke. Heeh. misalkan kayak Kiku bohong sama orang tua. Misalkan actingnya seperti itu. Nah, biasanya kita pas acting kita bakal ngasih lihat kalau kita tuh acting banget. Ini kayak gue Mm-mm. lagi ngebohongin ibu gue nih gitu, misalkan gitu. Nah, dia tuh bakal bilang enggak di dunia nyata kamu meyakinkan bohongnya. Jangan kelihatan kalau kamu kayak enggak apa-apa kok gitu, jangan gitu. Itu Oke. sih Berarti banyak masukan-masukan yang diberikan oleh G ya. banyak banyak. Nah, tadi ada yang nanya nih dari Wilda Malia, katanya G dan Kiko kalau di kehidupan sehari-hari tuh romantis nggak sih? G-nya romantis, Kikunya sih dingin banget. Dingin Oh, sekali. apakah benar begitu, Kiku? G lebih clingy di aslinya. G Setiap Oh, oke, minta dibikin es teh manis, nggak dibikinin. G tuh bukan romantis yang bunga gitu enggak, Kak. heeh, heeh. Dia tuh nggak sama sekali kayak bunga surprise tuh nggak, tapi romantisnya di perhatian kayaknya. Dia tipikal yang ngecekin atau dia yang apa kayak detail-detail kecilnya tuh dia ini kayak ngambilin minum, masakin dia pagi-pagi gitu. Wow. Berarti romantis ya kalau kayak gitu. Romantis nggak kalau menurut Kiku? Sempurna lah, G yang sempurna. nganggu. Romantis tapi aku juga seneng bunga sih, Ge, sebenarnya nggak deh. Kan duitnya di Ayo, G. kamu. Waduh, jadi bongkar-bongkaran nih. Duit aku di kamu semua, aku nggak bisa surprising bunga. Ya udah kamu beli sendiri aja bunganya, anggap aja dari aku. Duitku Jadi itu lebih selalu tahu juga ya yang suka yang apa ya bunganya ya. krisantemum. Nah, oke, aku mau tanya nih, kalau eh, kalian nih tadi kan banyak romantis gitu ya. Kalau G bilang sendiri katanya G romantis walaupun gak suka beliin bunga, nih enggak, Kikunya deh gini-gini. Nah, Kiko aku mau tanya nih, seorang G di mata kamu tuh seperti apa sih? Begitu juga G sebaliknya, Kiku tuh seperti apa sih? Gitu. Waduh, susah nih. Wow. G itu eh
di mata Kiku lengkap. Maksudnya kayak dia bisa jadi suami, dia bisa Mm-mm. jadi teman, dia bisa jadi coach yang baik gitu. Kadang-kadang dia juga bisa jadi kakak gitu. Dia lengkap sih. Di mata Kiku dia Oke. bisa jadi siapapun. Wow. Dan dia bisa jadi tim yang baik. Jadi kayak dia adalah supporter Kiku setelah orang tua gitu. Kayak Kiku tuh sekarang kayak ngerasa aman karena Kiku punya keluarga yang pasti ada support Kiku luar dan dalam gitu. Papa mama support, sekarang juga punya suami yang support gitu. Wah, seneng banget ya pastinya ya. Mm. Nah, kalau Gai sendiri, Kiko ini seperti apa sih orangnya? Eh, Kiku di mata aku tuh Kiku itu adalah sebab, alasan dan tujuan. Jadi kalau misalkan aku melakukan sesuatu itu pasti disebabin sama Kiku, dan tujuan dari aku melakukan sesuatu itu juga tujuannya buat Kiku, dan alasan kenapa aku melakukan itu juga alasannya buat Kiku senang juga gitu. Itu sih. Kikunya udah senyum-senyum. Kamu gitu-gitu. Merinding. Baru kali ini kan kamu diromantisin sama semangka. Nah, kalau di film Marriage ini kan Vika dan Mirza itu mungkin mereka kurang bisa menerima kekurangannya masing-masing nih. Tapi kalau Kiku dan Ge sendiri nih di real life-nya gimana sih cara kalian menerima kekurangan pasangan kalian? Pertama, pastinya waktu. Adaptasi butuh waktu kan, Kak. Yang kedua, bukan cuma Kiku yang harus terima G, tapi Kiku juga harus terima Kiku sebagai istri saya sekarang. Kayak kalau bisa nih, kalau G ada maksudnya kayak salah-salah dikitnya selama bukan prinsip, ya baiknya Kiku kayak ya baiknya gue nggak perlu marah gitu. Gue pilih aja mana yang mau diberantemin, jangan semuanya diberantemin gitu. Karena nikah tuh menyenangkan sih, menikah menyenangkan, tapi nggak mudah kan. Jadi baiknya masalah-masalah besar dikecilkan, masalah kecil ditiadakan gitu. Ya, Oke. Itu kalau dari Kiku. Kalau dari Ge sendiri gimana nih? sama sih. Itu jawabannya lengkap, gak bisa ditambahin apa-apa lagi. Pokoknya intinya seperti itu ya. Kamu buruan kali Oke. save lah, itu kan jawaban juga ada jawaban yang bisa aku ambil itu semuanya aja. Oh, jadi jangan lengkap-lengkap banget gitu ya. Nah, tapi nih, Ge, aku mau tanya, kalau misalnya karakter Vika itu menempel sama Kiku, kira-kira kamu gimana? Seandainya Kiku itu menjadi Vika, atau Iya, enggak, soalnya karakter Vika ada di Kiku gitu. Kiku seperti Vika, gimana ya? Aku juga bingung jadi. ya nggak masalah, nggak masalah ya. Soalnya yang salah dalam hubungan di film Marriage itu bukan Vika doang kan, tapi Mirza juga gitu. Dua-duanya sama-sama ego, sama-sama gengsi kayak gitu. Kalau misalkan Kiku jadi ada karakter Vika-nya, misalkan dia eksplosif atau kayak gimana pun, itu juga masih bisa ya dicari jalan tengahnya gitu. Mungkin nggak diturunin 100%, tapi diturunin 50% bisa. Karena Kiku juga ngelakuin itu ke aku. Aku kan dulunya kan kalau ngomong itu tinggi, padahal nggak marah, cuman tinggi aja gitu. Tapi pas sama Kiku ngomongnya jadi pelan kayak gitu, itu bisa juga. Karena kita nggak bisa ngubah orang kan, Kak. Jadi kalau misalkan ternyata Kiku ada karakter Vikanya, ya paling cuma dibenerin jalan lain dikit aja, tapi nggak bisa diubah 100% gitu. Betul. Oke, berarti nggak masalah nih. Nah, kalau Kiku? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Mungkin kalau Kiku bakal ngajak ngomong sengomong-ngomongnya. Kayak dan ingetin terus tuh. Jadi kayak, kalau aku sih aku nggak suka kamu kayak gitu. Kamu maunya gimana nih? Kamu maunya aku gimana supaya kamu juga bisa adaptasi sama sifat aku gitu. Oke, berarti lebih dikomunikasikan lagi ya. Karena di sini ternyata hubungan apapun, pertemanan atau sama orang tua atau sama pasangan, komunikasi sih ternyata ya, Kak, ininya. Betul. Komunikasi itu penting banget ya, dari mau sama teman, orang tua, apalagi sama pasangan ya. Sangat penting. Jadi kalau
kalau misalkan ada satu orang yang masalah sebesar apapun itu bisa diomongin dengan kepala dingin selama nggak ada yang teriak kayak gitu kan ibaratnya. Kayak gitu aja. Tapi nggak masalah juga soalnya di luar sana juga ada beberapa pasangan yang menyelesaikan masalah dengan teriak. Ada juga kayak gitu. Tapi ya selama dua-duanya itu disepakati dan konsensus, misalkan kan kami juga ada tuh teman yang dia kalau misalkan berantem ya teriak aja gitu. Tapi pasangan suami istri teriak-teriak juga dan mereka itu juga tahu gitu kalau oh enggak ini takaran volume kami segini kayak gitu. Jadi sebenarnya masalahnya itu bukan di teriak ya, di volume. Selama ada masalah dan selama volume yang dipakainya itu sesuai dengan apa ya kayak perjanjian atau persetujuan dari dua belah pihak ya nggak masalah. Nah kalau dalam Aquamark itu kan kami kan sepakat itu kan volumenya rendah. Jadi kalau sekalinya itu teriak kenceng gitu, nah pasti jadi masalahnya jadi tambah besar. Oke, ya balik lagi setiap orang punya caranya sendiri-sendiri ya untuk berdiskusi, untuk komunikasi gitu ya. Nah, aku mau tanya nih sama G dan Kiko. Kalau menurut kalian nih, definisi jodoh buat kalian tuh apa sih? Apakah pasangan kalian ini sudah jodoh kalian? Dan apa sih yang membuat kalian yakin jodoh gue nih? Gitu. Definisi jodoh. Bingung G duluan deh. Nggak ada. Jodoh tuh emang jodoh itu kalian bisa tahu itu jodoh kalau misalkan semuanya itu berjalan dan kalian mikir gila gue nggak pernah kayak gini nih kayak gitu. Kalau misalkan aku gitu sih. Apa yang aku alami ke Kiku itu adalah semuanya itu adalah hal yang pertama kali. Jadi kayak nih kok lancar-lancar aja, lurus-lurus aja, terus sebelum nikah juga ini semua keluarga kenapa apa ya keluargaku jadi lebih harmonis ke aku kayak gitu. Keluarga tuh jadi kayak kesannya tuh hidup tuh enak banget gitu. Terus aku juga ngerasa aku suka dengan perubahan diri aku ketika aku bersama lakiku gitu. Nah itu baru tahu oh ini dia jodoh gua nih, dia ada buat memperbaiki gua nih gitu. Kalau aku gitu. Oke. Itu yang membuat G yakin ya? Iya. Oke. Kalau Kiko gimana nih? Kalau Kiku jodoh itu cerminan kita. Apa yang kita lakukan ke orang dan apa yang pantas kita dapatkan. Terus ya ya G jodoh tuh gitu. Bingung. Tapi yang jelas jodoh itu yang bisa kita terima baik dan buruknya, Kak. Jadi kayak nggak ada. Jadi mau misalkan kayak amit-amit misalnya G jorok atau G apa gitu. Nah, itu tuh yang masuk gitu loh di hati kita. Yang kita juga kayak bisa nerima. Nah, kalau misalkan pacaran zaman dulu-dulu kan dia salah dikit aja tuh. Itu tuh kita kayaknya gitu. Nggak mau banget nih nerimanya gitu. Sedangkan kalau jodoh tuh entah kenapa hati kita kayak kalau dia salah-salah dikit nerima kita aja juga ya. nerima aja gitu. Nah, kalau yang waktu sebelum menikah dengan G ini apa yang membuat Kiko yakin kalau G ini jodoh gue nih? Pertamanya karena papa. Aku nggak tahu kenapa, tapi menurut Kiku kalau orang tua cowok dia bisa ngelihat karakter jodoh dari anak ceweknya, sedangkan kalau mama bisa ngelihat karakter jodoh dari anak cowoknya. Nah, entah kenapa G tuh sama papa cepet banget diterimanya. Padahal biasanya tuh papa nggak pernah tuh nerima orang-orang di hidup Kiku tuh nggak pernah nerima, tapi pas sama G tuh nerimanya cepet. Dari situ Kiku kayak, oh, dia sih, gitu. Itu sih. Karena kalau dari kecocokan orang kan kita mah ngerasa cocok sama semua orang mah sering banget ya Kak. Kayak pacaran dikit juga ngerasa cocok gitu kan. Gitu sih. Oke, jadi seperti itu ya yang meyakinkan kalian. Aduh, aku kembali salah fokus sama filternya G. Kenapa? Kan happy ya, waktu happy. Oh iya, happy ya habis dipuji sama Kiku ya. Iya. Tapi ini aku setuju nih katanya Badriah, menurutku jodoh tuh sudah siap apa yang kita yakin dengan seseorang yang siap untuk membimbing kita dan menerima kita apa adanya. Iya. Aku nggak bisa lihat komen bro. Komenku sama kayak kemarin. Jadi stuck aja gitu. Menurutku jodoh tuh apa yang yakin dengan seseorang dan siap untuk membimbing kita dengan menerima kita apa adanya. Iya benar juga sih ya. Kita harus bisa jadi diri sendiri gitu. Iya benar-benar. Nah, kalau menurut apa sih pesan G dan Kiku nih untuk pasangan di luar, untuk sahabat Vimela di luar sana nih, mungkin yang belum menikah gitu. Apa sih tipsnya yang dipersiapkan nih untuk memutuskan untuk
menikah karena bukan hal yang mudah kan. Betul, betul. Yang pertama, pastikan kamu udah bahagia. Jangan pernah berharap menikah bikin bahagia tuh enggak. Jadi bahagia itu harus dari diri kamu sendiri dulu. Nah, menikah tuh Oke. pelengkap aja. Jangan jadikan dia sumber gitu. Yang kedua, pastikan siap. Siap itu bukan cuma secara materi, tapi secara komitmen juga gitu. Secara mental juga. Kalau Kiko sih gitu ya. Kalau G apa G? Mungkin sama kayak yang awal juga kali, yang nyambung ke yang tadi. Menikahlah ketika kalian merasa diri kalian itu berubah menjadi lebih baik dan kalian suka perubahannya ketika kalian bersama pasangannya, gitu. Itu yang membedakan pasangan kalian itu adalah pasangan yang baik dengan yang tidak, gitu. Gampang, tanya aja sama temen atau tanya sama teman dekat atau sama orang tua, sama kakak dan adik gitu. Apakah mereka menyukai perubahan kalian atau tidak? Karena itu tuh orang-orang terdekat kalian itu tuh adalah orang-orang yang mengamati kalian gitu, Pak. Meskipun ada pepatah yang bilang, iya nobody can judge me kayak gini-gini, tapi kan iya kita makhluk sosial kan. Kita tidak bisa ngelihat diri kita sendiri kan, kecuali orang lain gitu. Jadi orang lain yang bilang, dalam hal ini orang lain itu adalah keluarga. Apakah keluarga menyukai perubahan kalian ketika kalian bersama pasangan kalian? Apakah kalian berubah menjadi orang yang lebih baik, lebih disiplin, atau lebih positif? Atau kalian tuh cuman yang kayak denial aja gitu, dengan cara bilang, iya ini gue berantem terus sama pasangan gue nih, tapi ya udahlah, dalam hubungan kan berantem itu bumbu, dan ini kami juga udah 5 Bumbu ya tahun, wajar sayang gitu banget ya. waktunya gini. Enggak kok, itu adalah delusi aja, itu adalah kalian lagi denial aja kalau misalkan kalian tuh sebenarnya takut untuk keluar dari hubungan yang toksik. Oke. Memang terkadang tuh penilaian orang-orang terdekat tuh juga kita butuhkan ya. Karena Iya. seperti yang G bilang tadi, kalau kita makhluk sosial gitu. Kadang kita nggak tahu diri kita seperti apa dan orang-orang sekitar dan orang terdekat yang bisa melihat itu ya. Iya. Dan Menarik banget. Oke, lanjutin Kiku. Dan apa? Dan nikah tuh soalnya kita tuh nggak cuma nikah sama kayak Kiku, nggak nikah sama G doang, tapi sama keluarganya. Itu kenapa kita tuh selalu kayak beranggapan, nih orang tua, nih keluarga, mau nggak nih nerima G atau nerima Kiku jadi anak mereka atau kakak mereka atau adik mereka gitu. Oke. Katanya itu menikah juga bukan cuman menggabungkan dua orang, tapi menggabungkan dua keluarga ya. Iya, dua kepala dan dua keluarga. Kepala ya. Benar-benar. Oke, menarik banget perbincangan kita sore hari ini, nggak kerasa udah 30 menit lebih. Last question kali ya buat G dan Kiku nih. Menurut kalian nih, seberapa pentingnya sih atau kenapa sih sahabat Vimela yang lagi nonton nih sore hari ini harus nonton film Marriage? Penting, karena kita bisa belajar dari film Marriage ini. Kita bisa diskusi dari film Marriage ini. Menurut Kiku, kayak apa yang boleh dilakukan dan apa yang nggak boleh dilakukan di hubungan. Dan bisa jadi berempati juga sama, kita kan selalu nganggep kalau orang yang udah nikah tuh kayak, ih dia mah gengsi aja kali, dia mah gini, dia cara cepet aja. Ternyata enggak, itu tuh ada kayak ada proses yang panjangnya dan berat juga gitu. Penting karena film ini juga bisa mempersiapkan kalian, para pasangan yang sedang menikah maupun menuju ke jenjang pernikahan, bahwa ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan pada sesama pasangan gitu. Penting banget. Dan ini masalah juga bukan dibuat-buat gitu kok. Dan masalahnya bisa dari orang-orang sekitar ya, dari seperti yang G bilang, kalau follower G juga ada yang merasakan seperti itu ya. Iya, gitu, observatif sekali, observasional sekali gitu. Jadi film ini untuk semua orang kok pokoknya. Mau kalian doyan makan pisang pakai sambal atau pisang pakai coklat dan gula gitu, ini film buat semuanya. Buat semuanya dan bisa ditonton oleh siapapun ya. Iya, boleh kok. Despite kalian itu lulusan manapun kayak gitu-gitu. Karena film ini lumayan ringan kok. Iya, film itu tujuannya kan untuk menghibur nomor satu gitu. Betul. Oke, terima kasih G Pamungkas dan Kiku sudah join di Fem Talk sore hari ini.
Sama-sama Terima Kak kasih juga sudah Kiki. Terima mengundang kami. kasih. Oke, nah boleh dikasih tahu nih sahabat Vimela kalau film Marriage tuh yang sudah tayang bisa disaksikan kapan dan di mana sih? Monggo. Bisa di-download langsung di aplikasi Klik Film. Bisa di Android, bisa di iOS juga. Yes, dan disaksikannya itu di Klik Film. Gitu. Ya, dan sudah tayang dari kemarin ya. Sudah tayang, sudah tayang. Ada 3 film total yang tayang di Klik Film kita. Itu ada satunya itu adalah Marriage, film kami. Satunya itu adalah Balada Kekasih Gila, itu diperankan sama Denny Sumargo dan Sarah Fajira, dan juga